Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Halo pendengar setia, selamat datang di podcast Ruang Edukasi. Podcast ngobrol santai tetapi bermakna seputar dunia pendidikan. Pada episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang seringkali dianggap remeh, seringkali menjadi perbincangan tetapi masih belum dikupas tuntas, yakni tentang etika guru geografi dalam penilaian dan evaluasi siswa. Apakah penilaian terhadap siswa hanya terbatas pada angka saja, atau bisa jadi ruang pembelajaran yang bermakna, dan bagaimana seorang guru bisa membimbing siswanya untuk berkembang? Bersama saya sudah hadir 3 narasumber di sini, yakni Bu Dinis, seorang guru geografi, lalu ada Rehan dan Seka, 2 mahasiswa pendidikan geografi yang aktif dalam gerakan mengajar. Yuk langsung saja kita mulai obrolannya. Kita mulai dari Ibu Dini terlebih dahulu. Menurut Ibu sebagai guru geografi, apa sih yang dimaksud dalam etika penilaian siswa? Etika penilaian siswa itu berarti guru harus bersikap adil, tidak memihak, serta transparan dalam menyampaikan kriteria penilaian tersebut. Dan yang paling terpenting, guru itu tidak hanya memberi sebuah angka, tapi bagaimana caranya angka itu bisa memotivasi agar siswa-siswi terus berkembang. Menarik sekali. Kalau dari sudut pandang kalian sebagai mahasiswa calon pendidik nih, bagaimana kalian melihat pentingnya nilai etika ini? Mungkin bisa dari Raihan dulu. Baik, menurut saya, etika sangat berpengaruh pada semangat belajar siswa. Kalau guru menjelaskan rubrik penilaian sejak awal, siswa akan merasa lebih tahu apa yang harus dicapai. Itu membuat proses belajar siswa lebih jelas dan adil. Kalau Seka sendiri, punya pengalaman atau pandangan lain mungkin? Ada. Saya pernah merasakan ketika guru hanya memberi angka tanpa penjelasan rasanya membingungkan dan membuat frustasi. Padahal kalau ada catatan atau feedback, siswa jadi tahu kekurangan dan bisa memperbaikinya. Dan feedback itu bagian penting dari etika penilaian. Kalau menurut Ibu Dini, ada gak sih tantangan bagi guru dalam menjaga keadilan penilaian? Pastinya ada. Tantangan utamanya mungkin dari faktor subjektivitas, di mana adanya kedekatan antara guru dan murid tertentu, atau mungkin dari sikap luar sekolah, ataupun bisa dari luar kelas. Nah, tetapi disinilah letak profesionalitas guru itu dinilai. Guru itu harus berpegang pada rubrik penilaian yang jelas agar tetap objektif. Tantangan lain mungkin dari banyaknya siswa dan waktu yang terbatas, membuat guru itu kesulitan untuk memberi feedback mendetail terhadap setiap anak. Menarik sekali ya. Kalau kita tarik dalam praktek nyata di sekolah, Bu Dini, bagaimana cara guru geografi sendiri memastikan bahwa penilaian itu tidak mendiskriminasi siswa atau perasaan kurang adil di antara siswa? Nah, guru itu harus terbuka dengan kriteria penilaian. Penilaian apa saja yang ingin dinilai pada saat ujian ataupun tugas. Nah, guru menjelaskan aspek apa saja yang akan dinilai. Dengan begitu, siswa itu tahu di mana arah belajarnya. Nah, selain itu, penting juga adanya komunikasi antara 2 arah. Jadi, ketika ada siswa yang tidak paham atau kurang jelas terkait penjelasan, guru bisa menjelaskan kepada siswa tersebut agar bisa memahaminya. Oh ya, kalau menurut Rehan sendiri sebagai seorang mahasiswa calon guru sekarang, apakah sudah dibekali dengan pengetahuan tentang etika penilaian di kampus? Tentu saja sudah. Kami mendapat materi tentang evaluasi pembelajaran. Di situ kita belajar bukan hanya teknik penilaian, tapi juga sikap profesional seorang guru. Walaupun begitu, menurut saya praktik di lapangan lebih menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Setuju banget. Pengalaman di lapangan pasti akan lebih membuka wawasan. Kalau dari Seka sendiri sebagai calon guru, strategi apa yang bisa dilakukan agar penilaian tidak hanya adil, tapi juga memotivasi siswa? Menurut saya, guru bisa menggunakan variasi dalam bentuk penilaian. Tidak melulu tes tertulis, tetapi juga bisa proyek presentasi atau observasi. Dengan variasi itu, siswa punya lebih banyak kesempatan menunjukkan kemampuan mereka. Betul sekali, itu yang disebut dengan penilaian autentik.
di mana guru melihat kemampuan siswa secara nyata, bukan hanya dari lembar jawaban saja. Saya sendiri suka memberi tugas berbasis studi sederhana. Misalnya, apa saja dampak dari perubahan iklim yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, pembelajaran tersebut dapat membangun pola pikir siswa dan empati terhadap lingkungan masyarakat. Ini bukan berarti benar ataupun salah, tetapi bagaimana caranya mereka bisa menganalisis kejadian apa saja yang sedang terjadi. Jadi dapat disimpulkan, geografi dapat membentuk karakter siswa dengan mengamati fenomena atau kejadian yang terjadi di lingkungan mereka. Metode pembelajaran praktek di lapangan pasti akan lebih membuka wawasan. Oke Bu Dini, ada satu pertanyaan lagi nih. Kalau menurut Ibu Dini sendiri, dalam praktek mengajar siswa hari ini, apa saja sikap yang harus dimiliki seorang guru geografi sendiri? Nah, seorang guru itu harus objektif, adil, dan transparan berorientasi pada perkembangan belajar siswa. Penilaian tidak hanya berdasarkan dengan nilai ujian saja atau nilai ujian tertulis, tapi juga mencakup keaktifan, kerjasama, dan kemampuan siswa memahami fenomena geografi di sekitar mereka. Intinya, para guru ini memberi ruang untuk menghargai proses belajar siswa, sehingga para siswa tidak takut untuk salah dalam belajar. Nah, ngomong-ngomong soal adil nih, apakah sikap yang adil pada siswa berarti menyamaratakan, memberi perlakuan yang sama, atau justru perlu pendekatan yang sesuai pada individu siswa itu? Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Menurut saya, adil itu bukan berarti memukul rata semua siswa. Pasti ada siswa yang memerlukan pendekatan khusus. Kenapa begitu? Karena siswa punya latar belakang atau gaya belajar yang pasti berbeda. Oleh karena itu, guru harus fleksibel nih dan peka terhadap siswanya, tetapi juga mengikuti peraturan akademik yang berlaku. Wah, setuju banget. Nah, kalau Rehan sendiri, dari sudut pandang kamu sebagai calon pendidik gimana nih? Saya setuju banget dengan Bu Dini. Terkadang guru itu terpaku pada standar yang seragam, padahal siswa itu beragam. Ada yang belajar lewat visual, auditori melalui pendengaran, kinestetik belajar dengan sentuhan dan praktik langsung, bahkan ada siswa yang memerlukan waktu untuk memahami suatu konsep. Kalau guru mengenali keberagaman tersebut dan menyesuaikan cara menilai, siswa akan merasa lebih dihargai. Yang disampaikan Rehan betul sekali. Keadilan dalam penilaian bukan soal menyamakan, tetapi soal memberi ruang sesuai kebutuhan belajar masing-masing siswa. Wah, diskusi kita hari ini benar-benar membuka wawasan ya. Jadi jelas sekali bahwa etika guru geografi dalam penilaian bukan sekedar formalitas, tetapi menyangkut keadilan, profesionalitas, dan motivasi untuk siswa berkembang. Terima kasih untuk Bu Dini, Seka, dan Rehan atas pandangan dan penjelasannya tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika guru geografi dalam penilaian mencakup keadilan, transparansi, dan orientasi pada pembelajaran. Bukan hanya memberi angka, tetapi juga membantu siswa untuk berkembang. Semoga obrolan kita bermanfaat, terutama bagi para guru dan calon-calon pendidik. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye-bye.